Selamat datang di podcast Asuhi, anak soleh Unmul dari HI. Podcast yang membahas isu-isu kritis dengan sudut pandang tajam dan berbasis argumen. Hari ini kita mengangkat tema yang abstrak yang bahkan sering dianggap sepele, tapi diam-diam mempengaruhi hidup kita, yaitu apakah ilmu filsafat itu dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya sudah hadir dua narasumber dari pihak pembela filsafat dan pihak kontra yang menganggap filsafat terlalu idealis dan jauh dari realita kenyataan. Mari kita mulai debatnya dengan demikian menghadirkan pihak pro yaitu Usman dan pihak kontra yaitu Syam. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik. Kamu? Baik. Insyaallah. BTW kalau sekarang kan banyak dengar sih. Betul. Kalau katanya Betul. mana nih? Oh ini. Mikrofonnya dari yang enggak sana? Udah. Wow. Coba bagian ini saya. Pasti pernah dengar kan kalau soal kayak nihilisme, stoikisme, absurdisme atau ya yang lain-lain itulah. Pernah dengar kan? Sedikit lah. Sosok kecil. Apa? Tuh, jadi gini ya Bang ya. Sebenarnya sih ada orang yang percaya kalau hidup itu tidak ada artinya. Maksudnya kalau hidup itu ada artinya. Tapi ada juga yang percaya kalau hidup itu ya udah hidup aja, nggak ada artinya. Ya Jalan. FYP gitu aja. Gitu. Kenapa tuh? Kok ada? Kalau katanya sih katanya yang hidup ya hidup aja, mereka bilang katanya sih kalau hidup ya hidup aja, nggak semua itu harus diketahui, nggak semua hal itu itu kan. Setuju. Jadi Hidup itu kan ada yang satu jalur atau ada yang kayak satu aliran gitu, kayak go with the flow atau ikutin arus lah gitu. kalau itu ya lah ini kalau menurutku pribadi sih hidup tanpa tujuan tuh malah jadi kayak zombie. Kalau hidup ya kalau mau makan aja, ya minum aja, ya kayak nggak ada gejolaknya tuh loh, nggak ada tujuannya. Jadi kita hidup harus ada tujuan. Kalau hidup nggak ada tujuannya, kira apa? Kan? Iya sih, tapi kan tujuan tuh kan didapetin kayak sejalan kayak pas waktu kamu dapetin pengalaman gitu. Kayak misalnya nih ada orang jadi kaya, tapi dia ini belum tahu kalau tujuan itu mau jadi kaya gitu. Jadi misalnya orangnya ini lagi bekerja, terus dia nyadar kalau dia itu punya hobi yang mahal lah. Misalnya tuh bikin kayak robot, Gundam, atau bikin skin di game ML. Itu kan punya harga yang mahal ya, nggak murah. Nah, itu dia sadar kalau dia itu ingin motionnya itu kayak perpetual motionnya itu, jadi dia bisa dapat skin yang baru tanpa harus cemas dengan harganya gitu. Jadi dia ingin menjadi kaya tanpa harus dia itu kayak cemas lah dengan duitnya dia jadi habis. Dia lebih mengutamakan kebahagiaannya. Ya nggak perlu tujuan yang betul-betul utama ya. Yang penting bahagia gitu. Itu sih. Emang kebanyakan orang kalau sekarang di zaman sekarang ya. Ya. Nah, terus kalau ada orang yang bilang mana ya?
kebahagiaan orang kan beda-beda. Betul. Gimana kalau ada orang yang bilang kalau dia ini dalam hidupnya nggak pernah merasakan kebahagiaan? Itu sih tergantung sama orangnya ya, karena kan bagaimana dia melihat cara jadi bahagia itu kan dari orangnya sendiri, bukan dari cara orang sekitarnya itu kayak menyuruh dia menjadi bahagia atau menolong dia menjadi bahagia. Karena kan itu ada persenan, kalau itu hampir kayak 50-50 buat berhasil sama 50-50 untuk buat tidak berhasil ya kan? Jadi orang yang bantu ini bisa berhasil membuat orang itu bahagia, tapi ada juga 50 itu orang itu jadi kayak nggak mempan gitu buat bikin dia bahagia. Jadi kayak setiap orang tuh kan yang kamu bilang beda perspektif kalau bahagia itu kayak apa ya kan. Itu tergantung dari dia sendiri, kayak bagaimana dia mencari kebahagiaan, bagaimana dia mencari arti dari kehidupannya, atau bagaimana dia mencari kayak tujuannya. Jadi kan kalau begitu kan istilahnya kalau istilahnya mungkin nggak pernah merasakan kebahagiaan dalam kehidupan, nggak pernah merasakan kebahagiaan dalam hidupnya, ya kenapa nggak mencari tujuannya, nggak mencari tujuan hidup ya dengan filsafat ini. Karena kan filsafat adalah dasar kita berpikir, cara kita bernalar. Nah, mungkin dengan filsafat orang yang dia menemukan kebahagiaan tadi itu mungkin dalam hidupnya bisa menemukan kebahagiaan itu tadi, yang mungkin dia bilang hidup dalam meaningless, gak punya arti lah. Mungkin dengan hal itu ya mungkin bisa ketemu lah artinya. Tapi itu kan mungkin aja ya, bukan 100% pasti ketemu kan. Ya balik lagi ke orangnya sendiri, kalau dia mau mencari arti dari bahagia boleh dengan cara apapun, bisa dari ilmu filsafat, bisa dari pokoknya dari pengalamannya dia juga bisa. Jadi itu tergantung dengan orangnya sendiri, nggak itu sih tidak perlu untuk mendalami ilmu filsafat. Jadi nggak perlu mempelajari ilmu filsafat, ya cukup ya mengetahui apa yang penting. Yes. Diminum. Ya. Gini, banyak orang yang bilang sih di medsos sekarang, di TikTok atau di medsos lain, katanya ada yang bilang kalau filsafat sekarang tuh udah nggak relevan. Ada yang bilang begitu karena kan katanya zaman udah berubah, pola kehidupan juga berubah. Maka ada yang bilang kalau filsafat ini udah nggak relevan di zaman sekarang. Gimana menurut? Kalau dibilang gak relevan sih kurang ya, karena kan ada kan orang-orang yang jadi apa ya, filsafat tuh kayak dijadikan dasar pemikirannya. Nah, itu kan ada kan orang yang kayak gitu ya. Nah, itu kayak mana ya jelasinnya ya, pokoknya orang yang menjadikan itu dasar itu adalah orang yang kurang pekerjaan sih menurut saya. Maaf ya kalau kasar ya. Pokoknya dia tuh kurang pekerjaan, dan mereka tuh mendalami ilmu yang harusnya tidak terlalu penting, tetapi mereka dalami aja karena menurut mereka itu ilmu filsafat tuh kayak ilmu puncak lah, ilmu yang apa namanya, yang abstrak tapi kayak ada makna yang lebih dalam dari perkataan dari filsuf-filsuf itu kan. Jadi mereka tuh gimana ya, kalau masih relevan sih,
masih relevan iya. Kan ada kan ilmu filsafat yang mempelajari cara mereka untuk menjadi baik atau cara mereka untuk mengajarkan mereka yang tidak tahu untuk tahu. Ada nggak sih? Ada sih mungkin. Ontologi itu apa? Ontologi itu mengajarkan apa namanya, Manusia, kelakuan manusia. ya Yap. ontologi ke semester 90. Iya. Iya. Ontologi hakikat keberadaan, Keberadaan. apa yang benar-benar ada di dunia. Jadi apa yang ada di dunia itu ya, apa yang ada. Ya, pokoknya itu Pak. Pokoknya dia itu mempelajari ontologi untuk mengetahui siapa diri mereka, siapa fungsi apa di dunia ini, terus bagaimana cara kerja dunia ini, gitu kan. Jadi menurut saya sih masih relevan sih, masih relevan. Terus gini, gimana ya? Terus kemarin saya juga ada dapat pertanyaan dari salah satu teman. Ya, dari dulu pertanyaannya masih nggak tahu di mana taruh. Kalau menurutmu tuh filsafat tuh masih relevan nggak? Kalau menurut saya ya masih relevan, walaupun mungkin kedepannya atau di zaman-zaman yang akan datang pastinya sedikit banyaknya pasti akan berubah, baik dalam bidang dalam satu bidang ataupun yang lain, itu pasti berubah karena perubahan manusia ini kan seiring zaman itu kan berubah dari anggaplah kita ngambil zaman dahulu atau zaman ya kita bilang zaman para nabi. Jadi, kalau kita bandingkan di zaman sekarang itu kan beda, Ya kan beda. banyak perubahannya. Jadi pastinya penerapan filsafat atau penerapan ilmu filsafat atau ya yang berhubungan dengan itu kan pastinya sedikit banyaknya pasti berubah. Kalau menurut saya, tapi untuk sekarang memang masih relevan lah karena masih banyak yang sesuai, tapi kita nggak tahu ya di masa depan gimana. Jadi Iya. bentar ya. Nah jadi ada lagi yang nanya nih, orangnya sama ya, cuman oh ternyata ada namanya tapi nggak perlu disebut namanya. Nah dia nanya katanya apakah teknologi membuat kita lebih bodoh atau lebih pintar? Kan di zaman sekarang tuh udah banyak kayak teknologi penemuan. Kalau di zaman sekarang kan ya udah bejibun lah istilahnya. Iya, benar. Di zaman sekarang ya. Jadi menurut Sam sendiri itu gimana? Apakah bikin kita bodoh karena malas berpikir atau membuat kita lebih pintar karena makin banyak menemukan? Kalau dibilang lebih bodoh sih bisa, terus kalau dibilang lebih pintar juga bisa, kayak 50-50 gitu. Kayak ada sebagian orang yang stuck di zaman yang ingin kayak robot atau AI yang mengerjakan semua. Terus ada yang kayak mau improve sejalan dengan AI gitu berkembang. Kayak ada orang yang menggunakan AI sebagai alat pembantu, bukan alat yang bikin dia jadi orang yang sukses. Ya. Kan ada nggak mau nyebutnya, ada kayak seorang pernah nih saya melihat kayak ada siswa itu pas lagi SMA itu ada yang pakai AI buat kayak menjawab soal ujian gitu. Oh di sini nggak ada ya? Insya Allah nggak ada ya. Mungkin saja mereka itu kurang mengetahui atau kurang paham dengan materi yang dengan ujian itu, atau mereka malas untuk berpikir, jadi
last resortnya mereka itu pakai AI. Sama orang yang berkembang dengan AI itu juga salah satu orang yang yang mahir dalam cara mereka berpikir, terus cara mereka menargetkan ya tujuan mereka tuh kayak di depan gitu loh. Jadi mereka tuh fokus tanpa kayak ada rintangan gitu, karena mereka itu juga berjalan dengan zaman gitu. Kan ada tuh yang main stock, mereka itu pakai menggunakan AI untuk memprediksi bagaimana stok itu naik atau turun. Dan juga ada juga orang yang pakai AI itu untuk belajar atau untuk membantu mereka agar tidak kebingungan dalam perjalanannya atau dalam pembelajaran gitu. Kalau menurutmu? Kalau menurut aku sendiri sih dibilang 50-50 emang, cuman kan kalau di zaman sekarang, apalagi khususnya di anak muda sekarang, di Gen Z lah Ya, kalau ya. bisa di bahasannya sekarang, itu kan banyak yang bilang maunya yang instan aja, Benar. nggak mau yang repot. Kalau ada yang mudah, kenapa harus yang susah? Makanya ya kalau misalnya kita berpandangan begitu, sebenarnya nggak salah kalau kayak orang tua itu beranggapan Gen Z ini atau orang-orang di zaman sekarang tuh nggak mau berusaha, mau yang mudah aja. Jadi kalau misalnya dibilang apakah teknologi membuat kita lebih bodoh atau lebih pintar, mungkin untuk sebagian orang, beberapa orang lah, nggak sebagian, mungkin ada yang jadi lebih bodoh. Padahal kan memang sebenarnya tujuan teknologi ditemukan ini kan membantu kita, Ya, membantu umat manusia, benar. bukan untuk menggantikannya. Ya, Nah, ternyata orang-orang yang bodoh ini malah menggunakan teknologi untuk ya semacam itu, kayak ya tadi ya, kepentingan mereka sendiri. kepentingan mereka sendiri, karena nggak mau repot ya. Iya. Jadi mungkin lebih ke ya itu, ada beberapa yang teknologi yang membuat kita lebih bodoh, walaupun memang ada juga yang lebih pintar gara-gara teknologi itu. Nah, terus sebenarnya ini ada satu lagi, Betul. orangnya sama sih, kayaknya orang ini terus yang nanya. Iya deh. Gimana ya? Nggak tahu ini siapa ya. Ya nggak tahu lah, kita nggak baca namanya juga. Aduh. Katanya Baru dapet kenapa manusia itu takut gagal, atau kenapa kita takut gagal? Kenapa sih? Kalau kan kita tahu kan, misalnya kayak atau bukan gagal lah istilahnya, kita kayak takut kalah. Misalnya kayak kita dalam kompetisi, dalam lomba, kan kita maunya kayak menang. Kan kita tujuan masuk dalam lomba itu untuk menang kan. Kalau kita menang ya dapat hadiah itu tadi. Jadi sebenarnya alasan kenapa kita takut kalah atau takut gagal ini kenapa sih? Menurut saya ya, kita tuh takut kalah karena Indonesia apa ya? Pokoknya orang-orang yang ngedukung kita itu tuh kita kan nggak mau let down atau Nggak mau ngecewakan. ya nggak mau mengecewakan gitu. Sama ada mereka yang egonya itu terlalu tinggi untuk melihat mereka kalah gitu. Terus ada mereka yang melihat kalau pokoknya mereka tuh egoistikal banget. Mereka yang nggak mau kalah, terus yang ketakutan kalah. Itu mereka tuh ada yang egoistikal, sama ada yang kayak nervous aja gitu, kayak anxiety-nya tinggi. Itu orang-orang yang nggak mau kalah tuh, atau yang takut kalah, ya kan, takut gagal. Nah, kita takut gagal ya, atau takut kalah lah, Ya. mungkin gitu ya. Mereka itu nggak mau mengecewakan aja sih, karena kan ada yang mendukung kan, terus ada yang ngebantu mereka dari zero to tempat mereka yang sekarang. Itu kan ada yang nge-help lah, ada yang helping hand gitu. Terus katamu itu kalau
Apa tadi? Kenapa kita takut gagal, misalnya kayak yang dalam lomba tadi ya atau apa? Bukan. Yang satunya. Setelahnya itu. Apa namanya, mengecewakan. Bukan. Satunya belakangnya Ikut lomba karena ingin menang. ya itu Betul. kan itu ada beberapa orang yang ikut lomba itu buat mendapatkan experience, bukan menang. Ada yang ikut lomba makan buat makan doang, bukan buat menang. Terus ada yang ikut lomba gambar itu mendapatkan kayak inspiration atau mendapatkan insight, knowledge gitu, untuk mendapatkan itulah pengalaman, bukan untuk memenangkan. Karena kan kalau kalah atau kalau gagal kita juga dapat kayak pelajaran dari itu kan. Iya. Mereka itu kayak belajar dari kesalahan gitu, kayak mungkin mereka itu improve kayak motion yang muter-muter gitu, mereka improve terus dari kegagalan sampai mereka itu mendapatkan kayak puncak tertingginya mereka gitu. Kalau menurutku sih memang kita ngambil dari kesimpulanmu ya. Jadi kenapa manusia atau kita itu takut gagal atau takut kalah, itu tergantung dari pandangan orangnya sendiri ya, tergantung dari pandangan manusia sendiri. Ada yang mungkin takut gagal atau takut kalah itu mungkin karena tidak mau mengecewakan orang-orangnya, atau takut mengecewakan orang-orang yang mendukungnya ya. Atau ada juga orang yang ambisius atau yang egoisme, egoisnya tinggi ya, Benar. egonya tinggi karena dia mau menang terus, makanya dia nggak mau kalah. Intinya gitu ya. Itu sebenarnya bisa dibilang banyak sih orang gitu ya. Terus tadi kalau kamu bilang ada yang tujuannya mencari pengalaman kan, walaupun memang kebanyakan ada yang sekarang prinsipnya tuh yang penting ikut dulu Ya, yang penting dapat pengalaman dulu Ya. soal menang belakangan lah. ya. Mungkin ada yang gitu, walaupun tapi pastinya sedikit banyaknya pasti ada sisipan atau ada terselip niatnya pasti mau menang, ada keinginan untuk menang. Iya, di dalam hatinya kan. Ya, sedikit banyaknya pasti. Benar. Nah, terus ini kayaknya nggak ada. Oh, ini ada ya, ada yang Betul. menanya. Betul. Ini kayaknya agak susah karena ini pertanyaan pilihan ya. Ini pertanyaan pilihan. Apa. Ini dapatnya tadi malam sih. Katanya ada pertanyaan. Kalau misalnya kamu, kita ambil Syam sendiri ya sebagai contoh. Misalnya Syam sendiri hidup dalam sebuah dunia yang dalam dunia itu ada puluhan atau ribuan orang. Tapi puluhan atau ribuan orang itu nggak kenal atau bahkan nggak peduli sama Syam sendiri, nggak kenal sama atau nggak peduli sama Syam. Terus di dunia itu ada satu penjahat yang paling dibenci atau paling dicari oleh orang-orang di dunia itu. Ya. Karena saking jahatnya, karena ya mungkin karena telah melakukan banyak kesalahan ya, karena telah melakukan kejahatan macam-macam, perlu disebutin kejahatannya. Nah terus si orang jahat ini tadi dekat sama kamu, dan di saat satu dunia itu nggak kenal sama Syamnya atau nggak peduli sama Syam, sedangkan si penjahat ini sendiri malah peduli sama Syam, malah baik banget dengan Syam. Padahal dia dikenal sebagai orang jahat. Jadi pertanyaannya apa yang harus Syam lakukan? Pilihannya di sini, apakah Syam mau membunuh atau mengorbankan si penjahat itu yang padahal dia cuma dia satu-satunya orang yang peduli sama Syam, atau melindungi si penjahat ini. Tapi ya artinya harus mengorbankan orang-orang di dunia itu. Jadi pilihan Syam ini cuma dua, mengorbankan atau melindungi. Menurut Syam sendiri gimana nih? Pertanyaan seru ya. Seru ya. Ini banyak sih yang dipertanyakan ini, apalagi kayak di platform yang terkenal kayak TikTok atau apa, ini banyak yang nanya. Seru. Gimana? Menurut saya,
kan orang-orang tuh nggak peduli kan sama saya sendiri, termasuk orang tua. Contohnya yang cuman menyukai saya itu cuman yang penjahat itu kan. Iya. Menurut saya sih pilih ke melindungi ya. Melindungi. Karena kan apa artinya untuk mendapatkan fame atau apa namanya, popularitas yang sementara dibandingkan dengan teman yang abadi. Ini misalnya kalau penjahat itu kayak teman dekat banget gitu kan, kayak nggak pernah apa ya, mengkhianati gitu. Apa artinya mencari bintang-bintang di langit kalau bulan itu ada di depanmu gitu kan. Kayak mengapa saya itu mencari popularitas yang minuscule dengan orang yang peduli di dunia yang orang-orang itu tidak peduli dengan saya. Meskipun saya bisa kayak mengimprove untuk menjadi lebih likable atau menjadi lebih akrab semua orang, tapi kalau kita apa ya, mengkhianati kayak day one kita atau teman atau sahabat pertama kita itu kayak janggal banget gitu. Janggal banget. Karena kan buat apa kita nge-sacrifice tapi kita tidak ada teman lagi, kayak sendiri gitu di dunia yang sibuk dengan apalah gitu. Iya, pernyataannya tuh kalau kurang lebihnya kalau di itu malah jadi gimana ya, miliknya melindungi si penjahatnya tadi. Kalau bilang melindungi penjahat artinya ya mengorbankan kemanusiaan kan. Yes. Artinya lebih memilih kesenangan pribadi, ego sendiri kan dia cuman si penjahat ini yang care sama kita, care sama si Syamnya. Jadi ego sendiri dong, melindungi ego sendiri daripada melindungi kemanusiaan. Bukan ego sendiri sih, Mana? karena kan orang-orang tuh kan bisa berubah kan. Ya. Mungkin saja sahabat ini kayak udah berubah gitu, bukan ego sendiri. Jadi kan villain ini atau penjahat ini Ya. melakukan hal-hal yang buruk, Ya. misalnya bukan 9/11 sih, apa ya, kayak ngebakar rumah orang gitu. Nah, ya. Tapi kan itu kan sudah di masa lalu ya. Iya. Masa lalu tetap di masa lalu, masa depan itu masa kini. Ya. Jadi kita tuh tidak melihat background orang, tetapi melihat bagaimana mereka mengimprove over time. Karena kan mungkin saja si sahabat ini udah bosan atau udah kayak apa ya, udah males lah, kayak mager gitu untuk melakukan kejahatan atau melakukan kejahatan itu kayak sekali atau 2 kali gitu. Jadi menurut saya sih agak egois gitu sih. Ya benar. bener. Tapi gimana ya? Agak ego tapi nggak sepenuhnya benar ya. Iya, Begitu. Karena kan ini kan selfless juga kan, kayak sacrifice diri sendiri juga kan untuk menjadi teman si penjahat ini, bukan untuk apa ya, mengikuti popularitas dia atau menggunakan popularitas dia untuk kepentingan saya sendiri. Itu kan kalau ego tuh kan mementingkan diri sendiri ya, atau mementingkan Sendiri. jadi tuh kalau ego tuh bukan sebaliknya, kayak membunuh penjahat terus mendapatkan fame atau popularitas yang sementara gitu. Terus kalau gimana kalau misalnya si penjahatnya ini dibunuh demi menyelamatkan kemanusiaan lah atau orang-orang di situ. Tapi setelah dibunuh ya semuanya jadi biasa lagi, nggak ada yang kenal sama kamu lagi, nggak ada yang peduli sama kamu. Jadi walaupun mau dibunuh atau nggak dibunuh ya mau dibunuh mau kamu bunuh itu sama aja nggak ada yang kenal sama Syamnya sendiri. Iya, Nggak ada. itu buat apa? Jadi buat apa? Iya, Jadi pertanyaannya memang
mau diselamatkan. Nah, Jadi memang kalau pernyataan Xiaomi tadi bilangnya tetap melindungi si penjahat. Kalau misalnya dia kamu tadi bilang manusia bisa berubah, intinya gitu. yes. Jadi mungkin saja, mungkin si penjahat ini bisa berubah gitu. Begitu. Terus ini ada lagi sih. Banyak banget ya. Banyak ya. Banyak ya. Banyak ya. Banyak Kayak yang Q&A nanya. gitu ya. Ini bentar ya. Karena banyak ini kita milih dulu. Boleh. Banyak yang nanya di Q&A-nya di Reddit atau di mana ini. Bentar. Nah, ini ya pilih salah satu ya. Boleh. Di salah satu akun ada yang nanya. Katanya tuh lebih milih mana? Apa? Hidup menjadi diri sendiri atau hidup menjadi apa yang diharapkan masyarakat Dari sendiri. diri sendiri. Kenapa? Hidup yang di apa tadi? Hidup sebagai diri sendiri, apa yang harusnya apa yang kita bisa atau apa yang bisa kita lakukan, itu yang kita lakukan, atau hidup menjadi apa yang diharapkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan masyarakat ya gitu. Diri sendiri sih. Karena yang diharapkan oleh masyarakat itu kayak bosan banget aja. Biasanya ya Bahaya loh. Kan diharapkan masyarakat tuh menjadi apa ya? Kayak puppet atau jadi boneka gitu dalam permainan mereka. Itu kayak kita tuh nggak ada kebebasan gitu untuk melakukan hal-hal yang kita mau. Contohnya nih, ada kayak orang tua, mereka ingin anaknya menjadi engineer, tapi anaknya sendiri itu ingin menjadi fotografer. Itu kan kayak bertolak belakang ya, engineer sama fotografer. Itu tuh kayak kebebasan mereka itu kayak di strip gitu, kayak diambil. Kayak membosankan sih. Kalau menurutku? Kalau menurutku sendiri sebenarnya kalau tergantung dari orangnya. Kalau menurutku sendiri, menurut pendapat pribadi. Kalau di zaman sekarang yang kita tahu itu mungkin udah banyak orang yang ada banyak yang lebih memilih untuk menjadi apa yang diharapkan masyarakat. Banyak yang gitu kan. Sebenarnya kita nggak bisa nyalakan yang gitu. Nah, ya mungkin pandangannya juga berbeda. Tapi kalau misalnya disuruh milih, ya aku juga setuju sama pendapatmu. Karena menjadi apa yang kita bisa, jadi diri sendiri itu kan lebih baik. Karena kita juga udah diciptakan Ya, pada tarafnya masing-masing. ya. Jadi ya apa yang harusnya kita lakukan atau apa yang sudah diatur itu ya itu yang kita kerjakan. Jadi menurutku memang menjadi diri sendiri. Oke. Saya ingin menanya, gantian. gantian. Ini ada yang nanya nih. Gantian. Yang nanya nih Xiaomi sendiri atau Ini ada Anomali? pertanyaan dari admin grup kita. Oh, admin grup. Yes. Ya. Kalau semua orang punya opini, yang mana yang benar? Nah, ini lebih menanyakan ke kebenaran ya. Iya. Kalau misalnya semua orang atau semua pihak itu punya punya opini masing-masing, jadi yang mana yang benar? Gini, simpelnya kan kebenaran itu kan atau kebenaran itu kan relatif. Ya. Gak bisa dipandang cuma dari satu sisi. Jadi harus gimana ya bilangnya? Intinya kita nggak bisa melihat kebenaran itu cuma dari satu opini atau dari dua opini, tapi harus kita rangkum semua. Jadi kita harus melihat dari setiap sisi. Jadi misalnya anggaplah atau ada 10 orang dengan opini yang berbeda-beda. Gimana? Kita ngambil contoh misalnya ada 10 orang. Ada 10 orang. Ada 10 orang yang diberikan satu apel, lalu disuruh untuk memberikan satu ciri-ciri apel, satu ciri-ciri apel, dan disuruh sebutkan. Nah, dari 10 orang itu
menyebutkan satu ciri-cirinya itu beda-beda, tapi yang disebutkan tetap apa. Jadi kita nggak bisa melihat dari satu ciri-ciri aja, karena kalau misalnya kita melihat satu ciri-ciri aja itu malah bisa mengarah ke yang lain. Karena misalnya kita ngambil tadi si orang pertama, dia menciri-cirikan si buah apel tadi ini dengan warna merah, disebutkan warna merah. Terus misalnya kalau orang dengar warna merah, nggak pasti yang dipikirkan itu nggak pasti langsung apel. Pasti ada yang banyak, ada yang balon, ada yang penjual balon, ada yang buah ceri atau buah apa ya, itu kan banyak. Jadi kita nggak bisa melihat dari satu opini aja, kita harus melihat dari semua opini baru kita tahu. Ya menurutku gitu sih. Ya menurut kamu sendiri dong. Opinion. Pendapat orang dalam suatu hal itu kan bisa berubah. Jadi mereka tuh nggak bisa menentukan opini itu dengan apa ya, kayak satu jawaban aja. Kayak ada yang melingkar, ada yang punya anak, atau ada yang nge-branch into kayak lebih banyak jawaban gitu. Iya. Jadi tuh mereka tuh gimana ya ngomongnya? Jangan nyusun kata-kata dulu ya. Iya. Opini itu susah dikatakan benar karena kan itu opini orang, bukan abstrak atau bukan absolut, kan? Iya, karena kan beda-beda. Masih pemikiran, masih dengan feeling orang atau asbun sampai, ya kan? Itu susah untuk menentukan garis atau titik tengahnya atau line yang sudah udah konkret lah, atau jawaban udah konkret, kan masih opini. Iya. Ya, susah gitu. Wait. Jadi mereka itu susah banget untuk menentukan atau mencari titik yang tengah atau titik yang absolut gitu. Iya. Jadi kalau dikatakan yang mana yang benar tuh sulit ya. Iya. Karena kan berbeda-beda kayak katamu tadi. Iya. Masih ada pertanyaan yang dari anomali nggak tadi tuh? Dari Ada nih. Betul. Ada dua lagi nih. Dua lagi dari admin. Adminnya nanya ya, banyak Iya. nanya adminnya. Kayak kita harus nyari adminnya ini. Bentar, kita pilih ya. Kayaknya nggak 3 aja sih, adminnya nggak nanya 3 aja ini. Hidup itu tentang pilihan atau kebetulan. Nah, ini susah nih. Kalau terlalu susah kita ganti. Enggak, ini bisa. Cuma Bisa. Kalau menurut gue ya, menurut pribadi, filosofi hidup itu apakah pilihan atau kebetulan? Atau kalau bisa saya disuruh pilih, pilihan sih. Pilihan. Ya, karena kenapa? Kita dari awal bangun sampai tidur lagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi itu pasti kita milih baru bangun tidur. Contohnya gini, kita dengar azan subuh sampai tidur, kita pasti punya 2 pilihan, bangun sholat atau lanjut tidur. Yeah. Nah itu kan sudah diberikan 2 pilihan. Ya. Nah kita harus milih. Kalau misalnya kita milih apa, anggaplah aku milih apa namanya, bangun sholat. Nah setelah kita bangun, pasti kita juga setelah bangun pasti diberi pilihan lagi. Apa tuh? Nah, apa namanya, langsung bangun cuci muka atau bangun cek HP dulu. Oh, Nah itu banyak sih tuh.
itu banyak banget. mayoritas Iya, rata-rata iya, itu iya. sekarang. Apalagi Gen Z ya. Ya itu sekarang. Gen apa gitu. Nah pasti kita jadi setelah bangun dari yang awalnya dari bangun kita diberi 2 pilihan, setelah kita milih salah satu pasti diberi pilihan lagi. Jadi ya efeknya berantai, chain effect. Jadi kita apapun pilihan yang kita pilih pada akhirnya juga akan melahirkan pilihan baru. Jadi nggak semuanya itu nggak semua itu kebetulan. Bahkan sebenarnya kalau bisa dibilang menurutku pribadi nggak ada yang namanya kebetulan. Menurut pribadi ya, karena kan ya pasti semuanya udah ada takdirnya masing-masing. Ya. Gitu sih kalau menurut itu sih. Tapi menurut siapa sendiri tuh kan? Kalau menurut saya masih bingung nih. Kebetulan tuh artinya dari apa? Kayak antara hoki atau emang takdir Tuhan. Admin, Mohon apa admin admin? membantu menjelaskan admin. Ya dong, jelasin dong. Gimana tadi ulangin. Apa kebetulan itu tentang hoki atau luck atau emang takdir Tuhan. Nah, Kalau itu kayaknya relatif sih. Kalau Iya. dari budaya-budaya masing-masing ya. Tapi yang aku nanya itu pendapat kalian gitu. Jadi kebetulan takdir Tuhan gitu. kebetulan gitu. Iya. Cuman sekedar kebetulan yang nggak disengaja tuh loh, gitu. Ya, Wak. Ya, menurut kalian itu termasuk takdir atau gimana menurut kalian? Pendapat kalian pribadi lah. Kalau penjelasannya gitu menurutku kayaknya kebetulan. Ganti. Maksudku kalau jawabanku tetap masih Oh, tetap pilihan. Iya. Pilihan. Maksudnya tadi kalau yang dijelaskan admin kan ya kebetulan. Menurut saya tuh 50-50 lagi. 50-50 lagi. Ya. Pilihan sendiri sama kebetulan. Karena menurut saya tuh kan itu kan saya suka main game. Ya. Suka main game gacha, suka main game gambling yang nggak pakai itu ya, real money ya. Ya. Itu saya suka pakai bermain itu mendapatkan kayak misalnya nih dapat bintang 5 atau bintang 6 atau 7 atau seterusnya. Pokoknya banyak lah ya. Banyak. Pokoknya itu ada suatu ketika kalau saya tuh mengira tuh ada nih satu malam saya lagi main kan. Contohnya nih gamenya Genshin Impact. Itu kan saya tuh lagi main terus iseng-iseng nih gacha terus dapat bintang 5. Itu saya nggak kepikiran itu selalu saya pikirkan kalau itu takdir Tuhan atau hoki. Itu selalu 2 pilihan itu. Pokoknya tapi in the end menurut saya ya itu keduanya. Nggak tahu ini kalau dikatain apa-apa ya. Orangnya ragu-ragu ya. Iya, karena saya tuh orang itu indecisive. Kadang kalau saya nggak ngepikir dulu kayak asbun gitu, Ya. itu saya tuh kadang-kadang mendapatkan result yang tinggi. Contohnya itu kayak yang lagi iseng gitu, lagi gacha itu dapat bintang 5, itu saya lagi iseng banget. Kayak saya nggak kepikiran untuk mendapatkan bintang 5 itu. Pokoknya itu tuh gimana ya jelasinnya ya? Karena kan hoki itu kan nggak bisa dilihat kan, nggak bisa diukur juga. Kayak susah diukur, sama takdir Tuhan juga itu nggak ada yang tahu. Ya. Jadi gimana ya? Susah sih. Kalau yang pilihan sendiri itu kayak kamu sendiri, yang tadi tidur bangun atau enggak, tidur atau bangun, Ya. atau makan atau enggak, atau beli apa gitu, atau save atau nabung gitu. Iya. Itu gitu sih, 50-50. Mas Syam ini orangnya ragu-ragu ya. Tapi nggak apa-apa, itu kita nggak permasalahkan kalau begitu. Oke. Yang penting kan garis besarnya gitu. Terakhir, Mas Admin masih nanya ya? satu lagi nih, Satu lagi. Admin masih bertanya. Di mana itu? Dari mana itu? Apa? Dari mana Ya, itu? Admin? dari admin. Tadi admin sendiri, Pak? Admin Siapa ya admin? Admin sendiri yang nanya. Siapa ya orangnya? Ya, terakhir. Ya, oke. Kenapa banyak orang nyaman jadi penonton bukan pelaku? Nah, Ngeri ya admin. Pertanyaannya. wah, ini bertanya mungkin malah perlu dipertanyakan balik kayaknya adminnya. Oke. Kenapa banyak orang yang lebih milih jadi penonton daripada pelaku? Mungkin simpelnya
karena mungkin mereka butuh hiburan. Tipenya gitu ya, tipenya begitu. Kenapa jadi mereka butuh hiburan? Ya kan kalau dipikir secara logika, pikirkan secara logika. Dan oke. Orang mungkin lebih senang melihat orang berjuang daripada dirinya sendiri. Misalnya mereka gini. Contoh, kita ambil contoh orang-orang yang sering lihat film action di bioskop. Contohnya apa itu ya? Kenapa mereka lebih suka jadi penonton tapi tidak jadi penonton? Mereka nonton karena mau mendapatkan perasaan yang mungkin hampir sama dengan si pelaku, tapi nggak mau jadi pelakunya karena nggak mau repot. Karena kalau sekarang pasti pernah dengar juga kan, ada yang bilang pelatih tidak main. Ya, Nah itu kayaknya pernah dengar sih, itu baru sering pernyataan kalau soal pelatih itu tidak bermain itu sesuai sama pertanyaan tadi. Kenapa banyak orang yang lebih suka jadi penonton daripada pelaku? Karena mereka mungkin tidak mau repot. Nggak mau repot. Intinya ya itu nggak mau repot. Mereka cuma mau menyaksikan atau mungkin mau merasakan apa yang dirasakan si pelaku tanpa harus terjun ke TKP atau tempat perkaranya. kayak relate gitu ya. Nah, nggak perlu lihat. Sekarang kan ya banyak orang yang gitu. Iya sih. Di zaman sekarang banyak orang gitu. Ya, contohnya tuh kan kayak streamer gitu kan. Ya banyak orang yang nonton streaming orang. Ya, Itu kan mereka menonton streamer ini kayak main game atau lagi ngobrol-ngobrol santai. Itu kan mereka tuh kayak melihat dirinya sendiri di streamer itu. iya. Kan ada streamer yang awalnya jadi penonton, dia tuh kayak work way up atau naik dalam tangga sosial. Itu mereka tuh kayak nge-build penonton, kayak ngebikin penonton sendiri, kayak pokoknya membikin fans atau fanbase sendiri dari zero to sembarang mereka mau jadi apa gitu. Pokoknya tuh mereka yang awalnya jadi fans gitu pernah kayak menonton, tapi ada juga mereka yang nonton itu menjadi streamer itu sendiri, dan ada juga yang lebih sukses daripada yang streamer yang dia pernah dulu nonton. Kayak ada streamer di LA atau Los Angeles itu, mereka nonton kayak satu streamer kan, terus dia itu ingin jadi streamer juga. Jadi dia mengajukan kayak video-video gitu, contohnya kayak video lucu atau video yang fail streams gitu kan. Mereka bikin clips mereka, terus mereka upload kan. Mereka kadang-kadang tuh kan apa ya, streamer ini kadang-kadang kayak ngebikin kalau kamu ngedonate beberapa duit itu bisa mengasih kayak video untuk ditonton di streamnya, gitu kan. Kayak apa ya? Apa namanya ya? Admin, apa namanya admin? Donation. Nah, Donations. videonya. Iya, Kalau bukan. kan misalnya donasi baru sambil pakai video. Media share, ya Iya, benar. iya. Kan itu ada media share kan. Dan fans itu kan kayak nge-share videonya itu kayak clipsnya gitu. Terus clipsnya ini dapat kayak viewership gitu, kayak dapat apa ya? Dapat feedback, terus dapat kayak gue dapat reward lah. Jadi si fannya ini mendapatkan kayak gelombang yang besar dalam fansnya dia, atau dalam subscriber, atau dalam penggemarnya dia lah. Karena kan si orang ini kan bikin klipsnya itu kayak relate atau dengan zaman gitu kan, kayak menggunakan meme yang relevan, terus menggunakan pokoknya editnya itu bagus. Iya. Up to date ya. Ya, update. Benar. Itu admin OP. Oke.
Pokoknya fansnya ini jadi kayak punya fanbase sendiri, padahal dia cuma fans. Tapi dia bikin klip yang bagus, terus dia tuh dapat kayak popularitas sendiri. Terus si fannya ini dapat bisa apa ya, nge-recycle itu. Pokoknya dia tuh ngulangin itu sendiri sampai dia menjadi streamer yang agak populer lah, kayak midline atau pertengahan gitu. Jadi dia tuh orangnya agak humoris karena kan dari klip saya itu kan sudah ketahuan kan dari humornya kayak bagaimana. Jadi fannya ini dapat popularitas, terus dia tuh kayak menggunakan popularitas itu dengan baik, makanya dia menjadi streamer yang besar sekarang. Dan dia fannya ini juga nge-collab atau membuat kayak apa, grup streamer itu kayak apa ya, ide yang jenius gitu jenius banget karena ya dengan itu si fan ini yang awalnya fan ini menjadi streamer yang top 1 di kalangan itu, di zaman itu. Iya. Apa ya? Itu sih menurut saya kalau apa ya, sisi lain dari mereka yang aslinya penonton menjadi kayak pelaku gitu, walaupun relevan atau enggak sih dalam pertanyaan ini. Oke, yang terakhir kesimpulan ya. Kesimpulan kita udah sampai kesimpulannya. Benar. Jadi kesimpulannya, apakah sebenarnya filsafat itu penting dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Ya, kesimpulannya ya di zaman sekarang masih relevan. Walaupun mungkin kita tahu di zaman yang akan datang atau di masa depan mungkin ada banyak perubahan. Tapi yang kita tahu pastinya sekarang itu masih relevan, karena ya yang kita tahu kan filsafat itu menjadi dasar pemikiran, dasar orang. Jadi ya jawabannya masih relevan untuk zaman sekarang. Kalau menurut Sam sendiri kesimpulannya dari pertanyaan itu gimana? Sama aja sih, relevan dan relevan itu kayak apa ya, akar yang meluas gitu kan. Filsafat itu kan dasar pemikiran yang bisa di-improve atau apa ya, bisa diintegrasikan dimanapun. Contohnya nih kayak perkembangan AI gitu, itu kan bisa pakai filsafat. Contohnya itu kayak ontologi, kayak bagaimana cara kerja dunia. Ya bener gitu, ontologi. Kayaknya ontologi apa yang ada, Apa yang ada itu epistemologi. Epistemologi itu apa? Yang mempelajari diri sendiri. Admin Mohon bantuan admin. Kenapa? ontologi itu apa? Mempelajari realita, kayak realita kita sekarang ini. Ya bener aja. Bener aja. Pokoknya mempelajari maksud kita itu di dunia itu apa, kayak arti kehidupan itu apa. Itu kan pakai AI kan bisa ngebantu kan, kayak menemukan tujuan mereka. Kayak orang ini bisa kayak memasukkan ide mereka atau apa ya, ability mereka atau kemampuan mereka itu bagusnya di mana. Kalau mereka kebingungan kan bisa pakai AI kan, kayak job atau pekerjaan mereka yang cocok atau yang pas untuk mereka tuh bagaimana. Oh jadi misalnya kita tadi ngambil yang dari AI ya, kayak pembuatan teknologi itu masih kita bisa kita pelajari hakikatnya dengan filsafat ini. Jadi bisa kita pelajari hakikatnya atau kegunaan sebenarnya, tujuan sebenarnya. Jadi nggak perlu nggak sampai menyalahgunakannya, yang kayak tadi kita bahas di awal. Ada yang mungkin orang yang malah menyalahgunakan, yang egonya lebih tinggi, malah jadi tujuannya beda. Soalnya gitu ya, Masih relevan. paham. Ya baik,
Terima kasih telah mendengarkan dan jangan berhenti mempertanyakan kehidupan di sekitar kalian, dan terima kasih kepada Bapak Syam. Masih juga kepada Bapak Usman. Ya, oke. Karena tadi kayaknya banyak pertanyaan dari teman-teman kita ya. Iya. Salah satunya juga admin kayaknya. Admin juga banyak bertanya. Benar-benar. Jadi ya sampai jumpa di episode berikutnya Stay tune di Asuhi anak soleh unmul dari HI. Bye. See you the next video.